Tutur Tinula. Aku melihat gejala-gejala keganjilan. Ya, rasanya aneh sekali. Mengapa udara yang bertiup terasa panas? Bukankah seharusnya pagi ini terasa sejuk? Apa sebenarnya yang sedang terjadi di atas bukit ini? Suara apa itu tadi? Sepertinya suara tanah longsor. Coba, akan aku lihat. Bagus sekali anak muda. Sudah berapa kali kau dapat menyelamatkan jiwamu dari sergapan-sergapan Aji Sekarageni? Aku tahu, Mpu Bajil. Kau telah berhasil meningkatkan kemampuanmu. Tapi bukan berarti kau akan dapat dengan mudah merobohkanku. Kau harus bekerja keras jika ingin mengalahkan aku. Kau masih tetap saja sombong. Sekarang lihat, aku tidak akan lagi memberimu kesempatan untuk berlompatan ke sana kemari. Kau sudah membuat hatiku sakit, Kamandanu. Tahukah kau telah menghancurkan tongkat pencabut roh milikku. Tubuh Arya Kamandanu bergoyang-goyang. Dia masih berusaha untuk bertahan di atas kedua belah lututnya. Tapi akhirnya tubuh itu pun roboh dan pedang naga puspa terpental jatuh. Tiba-tiba Mpu Bajil merasa tangannya gemetaran. Dia merasakan ada tenaga gaib yang sangat dahsyat memancar dari tubuh pedang. Dan tenaga gaib itu mulai menghisap kekuatannya. Oh, ada apa dengan benda ini? Kurang ajar. Benda ini seperti bernyawa. Mpu Bajil terus bergelut dengan pedang naga puspa. Dia menjadi bingung dan gelagapan karena kekuatan gaib yang memancar dari dalam tubuh pedang seolah-olah ingin menghisap seluruh tenaganya. Mendadak Mpu Bajil teringat sesuatu. Ya, aku ingat. Anak muda itu pun tidak akan mampu melawan kekuatan gaib yang timbul dari dalam tubuh pedang ini. Aku ingat. Sepertinya dia tidak pernah bertarung denganku melebihi 10 jurus. Dan setiap kali dia selalu memasukkan kembali pedang naga puspa ini ke dalam warangkanya. Barulah kulihat anak muda itu tenang. Mungkin itulah rahasianya. Kalau begitu, aku harus segera mengambil warangka pedang. Sambil terus bergelut melawan kekuatan gaib pedang naga puspa, Mpu Bajil melompat ke arah Arya Kamandanu. Saat berikutnya dia menyambar warangka pedang dan memasukkan pedang naga puspa ke dalamnya. Benar dugaanku. Kuncinya adalah warangka pedang. Pedang ini memang tidak boleh terlalu lama di luar sarungnya. Pantas anak muda itu selalu membatasi diri setiap kali bertarung denganku. Sepertinya dia hanya berani bertarung tidak melebihi dari 10 jurus. Pantas dia kabur-kaburan. Rupanya dia tidak akan mampu memainkan jurus-jurus pedang melebihi dari takarannya. Kamandanu, mampuslah kau sekarang. Apa yang bisa kau katakan sekarang ini? Lihat saja, kau sudah berhasil kurobohkan. Itu sebagai bukti bahwa Mpu Bajil lebih unggul. Mpu Bajil lebih hebat. Sekarang kau tidak pantas untuk menyombongkan dirimu di depanku, anak muda. Tentu saja tidak. Bagaimana kau bisa menyombongkan dirimu kalau sebentar lagi tubuhmu akan lumat oleh Aji Sekarageni? Arya Kamandanu masih tergeletak di atas lempengan batu. Mpu Bajil mundur beberapa langkah. Dia bersiap-siap akan mengeluarkan Aji Sekarageninya kembali. Keadaan Arya Kamandanu benar-benar sangat mengkhawatirkan. Sakawuni masih tetap berada di tempat persembunyiannya. Dia merasa sangat was-was, tapi dia pun tidak mampu berbuat apa-apa. Untuk melawan Mpu Bajil seorang diri adalah pekerjaan yang sia-sia. Dia masih mengharapkan bahwa Arya Kamandanu tetap hidup, dan dia sudah bersiap-siap untuk menolong menyembuhkan luka-lukanya. Demikianlah harapannya. Tapi melihat Mpu Bajil sudah kembali menyiapkan Aji Sekarageni, maka Sakawuni tidak mempunyai pilihan lain lagi. Dia memutuskan untuk nekat menghadapi Mpu Bajil seorang diri. Tapi belum sampai Sakawuni bangkit dari tempat persembunyiannya, ketika mendadak terdengar suara seorang laki-laki melantunkan bait-bait syair. Oh, sungguh elok wajah dunia ini.
Garundaya melayang-layang di atas pohon. Katakan si budak jantan berseru-seru. Kataki si budak betina tersipu-sipu. Dan mulailah kisah tentang diri manusia padan. Angin berhembus menerbangkan pikiran-pikiran kalut. Mega-mega putih menjelma menjadi khayalan indah. Orang-orang bekerja sambil mencari arti kebahagiaan. Oh, sungguh lengkap isi dunia ini. Sempurna bagaikan kecantikan Dewi Uma. Setan alas. Siapa itu yang membacakan syair-syair gemblung? Hanya orang sinting membaca syair pada hari-hari begini. Ayo, tunjukkanlah wajahmu, hai penyair gemblung. Perlihatkanlah dirimu, hai penyair sinting. Begitu Empu Bajil menyelesaikan kalimat-kalimatnya, dari balik bongkahan batu besar muncul sesosok tubuh manusia. Dia adalah seorang laki-laki yang masih cukup muda. Rambutnya panjang mengurai sampai ke bahunya. Pandangan matanya tajam. Pancaran wajahnya dingin. Dingin bagaikan air telaga tak pernah dijamah tangan-tangan manusia. Laki-laki itu berhenti sejenak. Mulutnya menyungging suatu senyuman. Senyuman dingin. Setiap orang mendayung perahunya masing-masing. Menyusuri sungai kehidupan fana yang tak pernah dimengerti ujung pangkalnya, hilir mudiknya. Mereka tertawa di atas perahu, bercanda di atas perahu, beranak pinak di atas perahu, dan meregang nyawa sendirian, hanya berteman bayangan-bayangan palsu. Hentikan! Hentikan! Aku jijik mendengar syair-syairmu. Syair-syair cengeng, syair-syair tak bermutu. Kau pastilah gelandangan yang sudah putus asa. Maaf, agaknya Tuan kurang menyukai syair. Bagiku syair seperti makanan yang tidak enak. Aku tidak doyan menjamahnya. Melihatnya pun muak. Beh! Tuan Bajil tidak perlu membenci syair. Kalau Tuan tidak suka mendengarnya, Tuan bisa menutup telinga Tuan. Keparat! Setan belang! Dari mana kau tahu namaku? Bukankah Tuan Bajil adalah seorang pendekar ternama? Tentu saja aku mengenal Tuan. Dan lagi ciri-ciri tubuh Tuan sungguh mudah untuk diingat. Persetan dengan apa yang kau katakan. Kalau kau masih juga berdiri di situ, nasibmu akan celaka. Aku tidak akan membuang-buang waktuku. Nampaknya Tuan Bajil terburu-buru. Maafkan kalau aku telah mengganggumu. Cepat minggat dari hadapanku. Tak sudi aku berurusan dengan manusia gelandangan macam dirimu. Maaf Tuan, aku memang seorang gelandangan. Aku ini gelandangan hina. Rumahku di bawah kolong langit. Minumanku seteguk embun. Makananku sepotong dahan kering. Hai, gelandangan sinting. Masih juga kau berdiri di situ? Aku sudah memberimu peringatan. Dan karena kau masih juga berdiri di situ, aku akan membuatmu menyesal seumur hidup. Empu Bajil segera melompat mundur. Kedua belah lengannya dikibas-kibaskan. Dan kedua belah telapak kakinya digosok-gosokkan ke tanah. Tubuhnya seketika bergetar. Matanya merah menyala bagaikan menyimpan segumpal bara api. Empu Bajil memang sudah tak dapat lagi mengendalikan dirinya. Dia bermaksud memusnahkan laki-laki penyair dengan aji Sigara Geni. Tapi laki-laki penyair nampaknya tidak tinggal diam. Dia pun segera melompat mundur. Dan selanjutnya, laki-laki itu berteriak lantang melantunkan bait-bait syair mengerikan. Aku datang dari balik dunia kegelapan. Aku terbang dengan sayap-sayap ajaib. Aku terbang di atas samudera darah. Lihatlah, lihatlah. Kan ku buat isi dunia ini berwarna merah. Ya! Siapakah pendekar itu? Rasanya baru sekali ini aku mendengar seorang pendekar yang gemar melantunkan syair-syair. Tapi nampaknya dia mempunyai kemampuan ilmu kanuragan yang cukup tinggi. Kira-kira pertarungan mereka cukup seimbang. Memang benar pendapat Sakawuni yang masih tetap mendekam di balik rumpun semak belukar. Pertarungan antara Empu Bajil dan pendekar aneh itu berjalan cukup seimbang. Beberapa kali pukulan maut mereka berbenturan, sehingga menimbulkan suara-suara ledakan dahsyat.
Empu Bajil terus memburu lawannya dengan gempuran-gempuran aji sigara geni. Tapi pendekar syair itu dapat membentengi dirinya dengan pertahanan-pertahanan yang sangat tangguh. Suatu saat, Empu Bajil kembali menyerang. Telapak tangan kanannya mengepulkan asap putih ketika pendekar cabul itu menghantam lawannya. Ontek jelek, rupanya kau mempunyai simpanan ilmu juga. Pertarungan baru saja dimulai, Tuan Bajil. Dan saya sangat menyukai pertarungan semacam ini. Kau harus bersabar, hai gelandangan hina. Aku tidak mempunyai waktu untuk bercanda denganmu. Tunggulah pada lain kesempatan. Kalau kita bertemu lagi, barulah kita akan menyelesaikan pertarungan ini. Mengapa harus ditunda-tunda, Tuanku Bajil? Aku mempunyai urusan yang jauh lebih penting daripada melayani gelandangan hina seperti dirimu. Nah, sampai ketemu di lain kesempatan. Selesai berkata, Empu Bajil segera melesat pergi. Kakinya hinggap di atas sebongkah batu. Kemudian pendekar cabul itu menoleh kembali ke arah laki-laki aneh. Jangan keburu berbangga hati, hai pendekar Siti. Suatu saat kita akan bertemu kembali. Dan pada saat itulah, Empu Bajil akan membinasakanmu. Pendekar aneh itu hanya tersenyum tipis mendengar teriakan-teriakan Empu Bajil. Dia sama sekali tidak berusaha untuk mengejar. Dan Empu Bajil pun segera melesat sekencang-kencangnya, berlari meninggalkan lereng Bukit Kardama. Pendekar aneh itu masih tetap berdiri di tempat semula. Pedangnya yang juga berbentuk aneh, seperti dua buah bulan kembar, masih belum disentuh sama sekali. Sepasang pedang itu bergelantungan di pinggangnya ketika si pendekar aneh melangkah mendekati Arya Kamandanu yang masih tergeletak di atas semak belukar. Pendekar aneh berdiri sesaat sambil menatap ke arah tubuh Arya Kamandanu yang masih juga belum bergerak. Dia kelihatan termenung sejurus lamanya, tapi mendadak dia membalikan tubuhnya, dan selanjutnya pendekar aneh itu melangkah perlahan-lahan meninggalkan lereng Bukit Kardama. Ketika tubuh pendekar itu lenyap di balik bongkahan-bongkahan batu padas, Sakawuni barulah menyembulkan tubuhnya dari balik semak belukar, kemudian berjalan perlahan-lahan mendekati Arya Kamandanu.